Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Silvianti, guru SMA Negeri 1 Beber, Kabupaten Cirebon. Pada edisi kali ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah dengan tema meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa melalui media belajar audiovisual. Skema yang pertama yaitu deskripsi permasalahan. Rendahnya aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari kurangnya antusias siswa dalam membaca materi, kurangnya motivasi atau antusias siswa dalam mengidentifikasi contoh-contoh kalimat expression of intention, dan rendahnya motivasi atau partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok, serta rendahnya partisipasi siswa dalam menjawab soal-soal latihan, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengamati kesalahan-kesalahan atau kejanggalan-kejanggalan yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ekspresi atau kalimat expression of intention. Skema yang kedua yaitu akar permasalahan. Selama ini saya menyadari dalam kegiatan pembelajaran saya guru berperan sebagai subjek yang aktif dan peserta didik berperan sebagai subjek yang pasif. Guru hanya memberikan materi tanpa menggunakan media ajar yang menarik, memberikan catatan, dan memberikan perintah atau instruksi untuk mengerjakan latihan kepada peserta didik. Kemudian yang akar permasalahan berikutnya yaitu bahwa pembelajaran bersifat monoton dan membosankan karena komunikasi di sini yang terjadi yaitu komunikasi yang searah. Jadi peserta didik sangat pasif, tidak atau kurangnya interaksi peserta didik dalam proses pembelajaran. Skema yang ketiga yaitu alternatif solusi. Dalam hal ini saya mengambil alternatif solusi pemecahan masalah berupa penggunaan media ajar audiovisual, yaitu berupa video animasi dan video interaktif yang saya ambil dari berbagai sumber atau media sosial. Skema yang keempat yaitu hasil pemecahan masalah. Terjadi peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa terutama dalam materi expression of intention. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya antusias peserta didik dalam mempelajari materi melalui video yang menarik, dan meningkatnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok, serta meningkatnya partisipasi peserta didik dalam menjawab soal-soal latihan, dan terlihat meningkatnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mengamati contoh-contoh ekspresi yang diberikan. Adapun skema yang kelima yaitu sumber rujukan pemecahan masalah. Dari pengalaman saya tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media ajar audiovisual yang tepat dan sesuai dengan materi itu akan lebih disukai oleh peserta didik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan penguasaan materi yang disampaikan. Hal ini juga sesuai dengan teori pembelajaran yang disampaikan oleh Sanjaya pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa secara teoritik dan empirik menunjukkan bahwa manfaat media ajar audiovisual itu akan sangat bermanfaat, diantaranya adalah dapat membangkitkan keinginan serta motivasi belajar peserta didik, meningkatkan interaksi peserta didik dengan lingkungannya, dan membangkitkan motivasi serta merangsang peserta didik untuk belajar lebih baik. Rujukan lain yang saya ambil adalah laporan penelitian yang dilaksanakan oleh Saudara Fajar Mutakin yang disampaikan dalam jurnal ilmiah tahun 2017 tentang penggunaan media audiovisual dan aktivitas belajar dalam meningkatkan hasil belajar vocabulary pada siswa dalam materi pelajaran bahasa Inggris. Adapun peningkatan hasil belajar yang diperoleh adalah untuk kelas 10 IPS 2, sebelum saya berikan atau saya gunakan media ajar berupa video, audiovisual atau video interaktif, hasil rata-rata dari penilaian harian sebesar 76,32. Setelah saya menggunakan media ajar audiovisual, hasil rata-rata kelas ulangan atau penilaian harian sebesar 85,48. Untuk kelas 10 IPS 3, sebelum saya menggunakan media audiovisual, rata-rata kelas dari penilaian harian yaitu sebesar
79,24, sedangkan setelah menggunakan media ajar berupa video interaktif atau video animasi, hasil perolehan rata-rata kelas dari penilaian harian sebesar 86,17. Dan untuk kelas 10 IPS 4, sebelum menggunakan media audiovisual, rata-rata kelas dari penilaian harian sebesar 75,8, dan setelah menggunakan media ajar berupa video animasi dan video interaktif, rata-rata kelas dari penilaian harian diperoleh sebesar 89,52. Demikian pemecahan masalah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.